Seberapa banyak saudara bersyukur acara 5, 6, 7, 11, 12 sudah lewat dan sudah selesai saudara ya. Percayalah tidak akan ada waktu kita break terlalu lama. Sebentar kita akan meeting dan Sabtu sudah ada kerjaan baru saudara ya. Mari kita mengucap syukur dengan semua yang Tuhan berikan, amin. Saudara, kita akan lanjut sama-sama. Kita akan sama-sama mendengarkan firman sekali lagi. Saya akan mulai dengan 85% dari semua yang saudara pelajari adalah hasil dari saudara mendengar. Bukan katakan, bukan saudara baca. Dan 75% dari setiap waktu yang saudara lakukan untuk mendengar, 75%-nya saudara akan terganggu atau saudara akan lupa. Saudara terganggu dengan handphonemu, saudara terganggu dengan AC yang terlalu dingin, saudara terganggu dengan apapun, dan 75%-nya saudara lupa atau tidak fokus. Dari semua yang saudara dengarkan dari Miss Iren, dari Ibu Iin, dari semua yang saudara dengarkan, 50% akan saudara bisa recall dan saudara bisa ingat. Dan 1 jam kemudian, dari 50%-nya, hanya 20% yang masih saudara ingat. Jadi pendengaran kita ini sangat penting, tetapi di satu sisi kita ini menangkap dan menyerap sangat amat sedikit. Seperti yang selalu Ibu In katakan, kita ini seperti ada air terjun dan kita hanya bawa gelas dan seperti kita mau menyerap tapi kita bawa batu. Maka dari itu saya berdoa kita ini punya karunia untuk mendengar. Hari ini saya akan share tentang mendengar dan tentang menjadi tua dan menjadi nyaman. Mari kita buka sama-sama di Yesaya 6 ayat yang ke-10. Yesaya 6 ayat yang ke-10 di Alkitab ditulis, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara, ada satu kutuk yang iblis berikan yaitu tentang hati kita ini menjadi keras dan telinga kita ini menjadi berat untuk mendengar. Di dalam bahasa Ibraninya ini berkata tentang bertumbuh menjadi gemuk dan berlemak, saudara. Waktu hatimu mulai menjadi berlemak, telingamu mulai menjadi berat, ini juga berbicara tentang menjadi tumpul, menjadi pudar, menjadi tidak bersinar. Jadi waktu hidupmu ini sudah mulai tumpul, sudah mulai pudar, dan saudara mulai tidak lagi terlihat cahayamu. Saya melihat banyak orang di Mahanaim ini yang dulunya sering masuk dalam kesaksian ibu. Kalau saudara masuk dalam kesaksian ibu, baik itu positif ataupun negatif, itu bukan hal yang buruk, saudara. Tetapi itu berarti ada sesuatu sinar yang kau pancarkan. Sehingga itu membuat hati pemimpinmu menengok kepadamu, saudara. Saya rasa dari sekian ratus, sekian ribu orang yang ada di Mahanaim, hanya sangat sedikit orang-orang yang bisa menggetarkan hati Tuhan dan juga hati pemimpin. Saya tahu ada beberapa nama guru, ada beberapa nama cleaning service, ada beberapa nama satpam yang berapa kali namamu masuk. Entah itu karena engkau membuat sesuatu yang wow, entah karena engkau membuat sesuatu yang ajaib. Saudara, saya ini mau kesaksian ya. Waktu kita panggilan raja, saya ini mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Obaja beberapa tahun yang lalu. Saya tidak tahu saudara sadar atau tidak. Hari itu ada tarian Hineni dan hari itu kelompok dari Obaja yang hari ini ada di Papua. Mereka membersihkan semua sandal yang ada di Mahanaim waktu kebaktian. Nah, saya nggak tahu saudara sadar atau tidak, waktu panggilan raja kita melakukan hal yang sama. Kita membersihkan sandal dan kita beresin sandal. Tapi apakah itu menggetarkan hati Tuhan? Ternyata siaran ulang tidak bisa menggetarkan hati Tuhan. Saudara. Bukan berarti saya butuh tepuk tangan, bukan berarti wah panggilan raja beres-beres, no bukan. Tetapi berarti hati Tuhan tidak tergetar
Dan berarti tidak ada sesuatu yang terjadi, saudara. Saudara nangkap sampai sini? Tidak bersinar. Itu berat mendengar, itu berlemak, itu artinya saudara tidak bersinar. Saya masih ingat hari itu ada beberapa orang nabur dengan sangat ekstrim. Tapi kemudian ada beberapa orang nabur bahkan dengan jumlah uang yang kalau dihitung lebih besar, tapi itu tetap tidak menggetarkan hati Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan gak bisa dikasih siaran ulang, saudara. Saya masih ingat hari itu kelompok pemenang hanya berteriak-teriak dan berkata, kami lebih dari pemenang. Mereka buat yel-yel. Dan tiba-tiba itu menggetarkan hati Tuhan. Dan kemudian, beberapa tahun kemudian, mereka buat lagu. Dan Tuhan tidak tergetar. Kami rock berkali-kali bikin KKR. Dan berapa kali, wah ajaib hadirat Tuhan. Beberapa orang bersaksi. Tapi kemudian gak ada sesuatu yang terjadi. Itu adalah tanda-tanda engkau sudah menjadi tumpul. Saudara, engkau gak bisa pakai pisau yang sama tanpa engkau asah. Engkau pakai dengan jurus yang sama again and again and again. Dan berharap Tuhan bergetar. Tuhan juga punya mood, saudara. Kalau dulu kita menyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa, satu ruangan bisa hadirat Tuhan berubah. Hari ini lagu itu dinyanyikan dengan aransemen yang berbeda, dengan hati yang tidak ada penyembahan, tidak ada hormat, dan Tuhan gak bergetar. Saya masih ingat hari itu ada lagu, kalau gak salah Our God Reign. Begitu dinyanyikan semua jemaat bangkit berdiri, mahkota diangkat, wah merindingnya itu dapat, saudara. Hari ini Our God Reign di overtune dari C balik ke C, tetap tidak ada yang terjadi. Saudara, saudara nangkap sampai sini? Itu berlemak. Makanya kalau tadi Misiren berkata, aku ini ngajar sekian belas tahun. Ya, saya pun melakukan yang sama again and again and again. Saya merasakan apa yang Pak Luki katakan, baca Alkitab kok kayaknya gitu-gitu aja. Itu tandanya bukan Alkitabnya yang salah, bukan penyembahan yang salah, bukan lagu yang salah, bukan apa yang kau lakukan salah. Hatimu menjadi tumpul dan hatimu tidak lagi bersinar. Nah saudara, ayat yang sama, deklarasi yang sama, nubuatan yang sama diulang Yesus di perjanjian baru. Di Matius 13 ayat yang ke-13 sama Yesus katakan, orang-orang ini harus pakai perumpamaan sebab hati mereka sudah menjadi penuh dengan lilin, hati mereka sudah diluputi dengan semua kemalasan, dan telinga mereka menjadi tumpul. Dan di dalam bahasa Ibrani beda, pacuno itu yang artinya gemuk, menebalkan, dan menjadi bodoh. Karena kan satu bahasa Ibrani, Yesus berkata dengan bahasa Yunani. Tetapi artinya saudara telingamu menjadi tumpul, menjadi gemuk, menjadi tebal dan bodoh. Makanya saya ini berdoa, setiap kita ini harus kembali menggairahkan hati Tuhan. Saudara bayangkan saudara memberikan Tuhan kekasihmu makanan yang sama setiap hari. Anggaplah itu makanan yang terbaik, anggaplah saya tuh paling suka sashimi. Saudara kasih saya sashimi pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Mencret iya saudara. Dan itu yang kita persembahkan dan saudara berharap Tuhan tetap bergetar. Matius 13 ayat yang ke-13 dalam The Message. Di Alkitab ditulis seperti ini. Ini yang mengerikan saudara. Sebab mereka ini tidak punya kesigapan. Sehingga daya serap mereka menjadi turun. Dan di dalam kondisi mereka, mereka tetap melihat akhir zaman, mereka melihat tanda-tanda akhir zaman, dan tetap mata mereka akan buta, telinga mereka tetap akan tuli mendengar. Saudara bisa bayangkan? Mereka akan lihat bumi terbelah, mereka akan lihat air keluar dari batu, mereka akan lihat hujan roti turun, mereka akan lihat tiang awan, tiang api, dan tetap mereka tidak akan bisa melihat, tetap tidak akan bisa mendengar.
Yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan berkat. Memang itulah kutuk di saat engkau menjadi tumpul, saudara. Nah, saya mau tanya, mana yang lebih pintar? Kucing atau anjing? Siapa yang bilang anjing lebih pintar? Boleh angkat tangan? Oh, ini emang orang Mahanim itu takut salah ya? Angkat tangan. Siapa yang berkata anjing lebih pintar? Oke. Siapa yang bilang kucing lebih pintar? Angkat tangan. Siapa yang gak berani jawab? Angkat tangan. Kenapa sih? Orang Indonesia itu diajarkan salah itu bodoh artinya. Salah saudara, gak apa-apa, jawab aja. Saudara, ternyata faktanya kucing memiliki 300 juta neuron dalam otaknya. Manusia 20 miliar, jauh. Tetapi anjing, ingat ya, kucing 300 juta, anjing cuman separohnya. 150 juta. Jadi ternyata kucing itu lebih pintar. Nah, sekarang saya mau tanya yang kedua. Mana yang lebih independen, kucing atau anjing? Siapa yang setuju kucing lebih independen? Boleh angkat tangan? Ini di sini ada pencinta anjing, saya no offense ya. Siapa yang setuju anjing lebih independen daripada kucing? Maksudnya bisa hidup sendiri. Oke. Faktanya, kucing lebih independen. Kucing tidak pernah membutuhkan manusia. Anjing sangat membutuhkan dan sangat bergantung kepada manusia. Kucing itu bisa membersihkan pupnya sendiri. Dan kucing tahu kapan waktunya dia mati. Saya mau tanya, saudara sangat jarang melihat kucing mati, mayat kucing di jalan. Benar gak? Kenapa? Kalau kucing tahu dia akan mati, dia akan ngumpet di bawah mobil, masuk ke dalam mesin mobil, dia akan ngumpet. Kenapa? Itu adalah tradisi dari zaman dulu, dari purbakala, supaya mayatnya tidak bisa dimakan oleh, waktu dia lemah, dia tidak bisa dimakan oleh musuh, kira-kira seperti itu. Dan kucing adalah warisan dari singa, bobcat, terus apa, predator cat, itu semua kucing domestik, itu semua dari situ. Sedangkan anjing itu dari serigala, yang mereka berburu harus dalam kelompok. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kucing kalau saudara panggil, entah namanya Jennifer, entah namanya siapapun, John, dia tidak akan datang. Ini kuncinya. Saudara tahu kenapa kucing gak mau datang? Karena kucing pintar. Ngapain gue datang? Loh saudara, ini penelitian. Kucing itu bukannya tidak mengerti, namanya itu Jennifer atau John. Oke, namanya terlalu bagus, nanti saya dibilang sesat lagi. Nama Spot lah. Kucing itu bukannya gak ngerti, dia dimiliki olehmu. Misalnya ya, saudara beli kucing atau saudara kasih makan kucing di jalan, dan saudara kasih makan setiap hari. Kucing itu tahu, ini adalah tuanku, dia tahu. Tapi dia terlalu pintar buat dia datangin engkau dan minta makan. Lah gue nyari sendiri bisa. Ngapain gue datang ke lu? Kira-kira gitu. Sedangkan anjing ini gak pintar. Dia ini otaknya cuma separohnya kucing, kasihan ya. Makanya begitu dipanggil, Blacky, wah namaku. Kenapa ya gue dipanggil ya? Gak tahu, namaku tapi. Kalau kucing, Spot, kenapa sih manggil-manggil? Dan kucing bisa makan sendiri. Ini makanan, gak enak, ngapain gue datang ke lu? Gue cari tong sampah dapat. Kalau saudara ini sudah tidak bisa mendengar, artinya engkau merasa engkau ini keminter, saudara. Waktu engkau ini merasa pintar, waktu engkau ini vagabond, engkau tidak akan bisa mendengar lagi. Engkau bukannya gak ngerti semua firman kok. Buat saya semua firman itu sangat dalam dan sangat tajam yang ada di mana. Tapi engkau kayak kucing, oh gue udah pintar, udah tahu kok. Misirin khotbah tentang apa lagi sih? Oh doa perang, udah tahu. Kucing, saudara. Makanya banyak kucing-kucing akhir zaman kan. Oke, kita nggak usah bahas, saya tidak akan menyindir siapapun, kita skip. Seberapa banyak saudara tahu dalam 3 tahun terakhir, ini adalah masa lawatan, dan kita harus sangat kerja keras sebelum 3 tahun lagi,
Akan ada masa yang lebih sulit dan kita akan sangat susah menuai. Boleh angkat tangan. Yang tahu. Oke, hampir semua tahu ya. Minimal sisanya malas angkat tangan aja, tapi saudara udah tahu. Kalau belum tahu saya kasih tahu barusan. Tapi seberapa banyak engkau yang sungguh upgrade. Boleh angkat tangan? Nah sisanya kucing akhir zaman saudara. Saudara tahu. Tapi telingamu sudah terlalu berlemak. Engkau sudah terlalu tidak bersinar. Dan engkau sudah terlalu tumpul. Saudara saya ini mau ngaku dosa. Dan saya ini mau bikin saudara ini tahu diri. Saya ini mencoba mengajarkan anak-anak rock untuk belajar kerja. Buat saya gini, kalian ini pelayanan-pelayanan, tapi kalian gak pernah belajar kerja, terus pelayanan kalian mau bayar pakai apa? Oke, sign and wonders, lu doa aja kagak. Jadi sekarang lu harus belajar kerja. Sebelum masa semakin sulit dan kamu harus jadi karyawan, harus pakai chip, harus pakai apa, kamu makin susah. Mendingan kamu belajar kerja, buka lapangan pekerjaan dari sekarang. Tapi saudara tahu ya, saya ini udah koar-koar tentang bekerja. Jadi kalau saudara berpikir dan saudara beranggapan saya ini tidak mengajarkan anak-anak untuk bekerja, salah besar. Ada satu haters kita lah. Mereka bilang gini, gak usah nabur buat anak-anak rock. Jangan mau kuliahin mereka. Kalau kuliahin ujungnya mereka semua dijadiin full timer gak boleh kerja. Itu salah besar saudara. Saya melatih anak-anak saya buat kerja. Tapi memang mereka aja yang malas banget kerja. Nah saya ini mengutus karena gini, saya coba mereka kerja di sini nggak bisa, saya kasihin guru mereka di sini nggak bisa, saya utuslah mereka ke provinsi. Saudara. Dan saya ini dapat laporan dari semua pemimpin-pemimpin mereka. Yang satu dibilang gini, Jos maaf ya, anakmu ini bodoh banget. Mereka siap, begitu jalan 3 langkah, apa ya Cik barusan? Kalau ini bukan buat pelayanan, ini anak udah saya keluarin Jos. Saudara tahu dia ini kerja sebulan, belajar, training. Dan dikasih tahu gini, mulai besok kamu akan digaji. Gajimu harian, karena mereka dapat tender besar. Mulai besok kamu akan digaji. Hari pertama digaji, saudara tahu apa yang dia lakukan? Jam 1 siang, masuk kantor ya. Saudara nggak tahu ngapain? Kesiangan. Hari pertama tidak digaji. Saudara bisa bayangin nggak? Nggak make sense-nya. Lu sebulan nggak digaji, hari pertama akan digaji, kesiangan. Ada yang satu saya kirim ke tempat lain lagi, dapat laporan, Jos anakmu mualesnya setengah mati, selalu harus dicek dan selalu harus ditanyain kerjaan. Selalu milih-milih dan gak pernah mau kerjaannya susah. Orang ini tempat dia kerja ini memang kerja keras banget. Dia kerja, kalau kerjaannya udah selesai, dia ternak anjing husky. Dan anjing husky-nya 5, keluar 1 yang langka, yang putih semua badannya. Dan itu dijual mahal banget. Karena anjingnya berhasil, dia ternak ikan hias. Dan semua berhasil. Ketemulah sama satu anak rock yang ngerjain satu, pulang main handphone dan tidur. Sisanya disuruh bikin online shop. Dan jalan pun tidak. Masih ngomongin logo sampai sekarang. Yang satu disuruh upload YouTube aja gagal. Dan beberapa anak berpikir, saya ini sudah korban gila-gilaan di Mahanaim. Dan saya ini meletakkan mimpi saya di dunia. Dan saya mau katakan, bro lu di dunia gak laku bro. Dan kamu masih berharap kamu diterima oleh dunia. Ini orang pelayanan aja kalau enggak karena nama saya, kamu udah dipecat bro. Seberapa banyak kita ngerti kita harus upgrade. Semua tahu kok. Tahu kan? Pemenang tahu kok, STT tahu kok. STT tahu mereka cuma akan 2-3 tahun di sini, setelah itu mereka diutus. Tahu kok. Tapi seberapa banyak engkau yang memutuskan untuk menjadi tajam dan melatih semua tombak, semua senjata yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Dan sisanya maaf, mungkin 90% dari semua saudara jemaat yang ada di tempat ini. Pasukan, maaf. Telingamu sudah sangat berat, engkau menjadi sangat berlemak, gendut saudara. Gendut. Karaktermu gendut, hatimu gendut, karuniamu gendut, pelayananmu gendut, dan kau nggak bisa.
Makanya kenapa sih yang khotbah orangnya itu-itu aja? Saya lagi. Kenapa yang pimpin penyembahan orangnya itu-itu aja kok? Why? Karena sisanya saudara ini gendut. Loh, kita ini kan pasukan, setuju nggak? Setuju nggak? Kalau saudara nggak terima saya omel-omelin hari ini, silakan tangganya sebelah sana. Loh, kita ini kan pasukan. Saya ini memulai dengan mungkin 5-7 tahun lebih lambat dari saudara. Karena saya masih anak kecil, masih sekolah. Saya sempat kuliah di Malaysia 2 tahun. Berarti saudara semua punya chance untuk mengalahkan saya, bener dong? Tapi buktinya nggak ada tuh. Buktinya nggak ada. Siapapun engkau yang hadir di tempat ini. Siapa yang 10 tahun ke atas ada di Mahanaim? Boleh nggak tangan? 10 tahun ke atas. Dan kalau engkau belum ada di posisimu, saudara belum jadi leader, saudara belum bisa ngalahkan saya, something wrong dengan hidupmu. Saya ini bukannya sombong ya. Tapi saya ini gini, lah kalian itu lebih sakti dari saya loh. 10 tahun yang lalu berarti saya masih SMA. Saudara sudah full time, tahu pengabdian. Wow enggak? Tapi kalau hari ini engkau begitu-begitu aja, berarti engkau terlalu gemuk untuk berolahraga dan bekerja, saudara. Saudara bisa nangkap sampai sini? Kalau saudara ini ada dan saudara masih duduk di kursi yang sama setiap Senin, Sabtu. Sampai di situ udah ada logo pantatmu, saudara. Dan saudara belum duduk di depan sini dan pegang mic, itu something wrong. Berarti kehidupan rohanimu gak bertumbuh. Saya tetap bangga gini ya, saudara CS tetap CS, gaji tetap segitu, bukan itu masalahnya. No, gak ada masalah. Loh semua kita terima kemuliaan kok. Saya khotbah, saudara jadi cleaning service, kemuliaan kita sama. Tapi kalau kerohanianmu tetap CS, maaf, itu yang salah. Saudara nangkap sampai sini? Bukan kerjaan yang salah. Kalau memang jabatan saya sebagai cleaning service, saya akan nyapu, saudara. Kalau memang itu panggilan saya. Tapi kalau kerohanianmu, kekuatanmu tetap segitu, something wrong dengan hidupmu, saudara. Lalu apa yang terjadi waktu engkau tetap memutuskan menjadi gendut, menjadi bonsai, menjadi berlemak, maka engkau akan di cut off dari perjanjian. 1 Samuel 3 ayat 13. Dan kemudian, sebab telah kuberitahukan kepada Eli bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah didengar. Dan dosa yang diketahuinya, tetapi ia tidak memarahi mereka dan ia tetap tidak melakukan apapun. Bahasa Inggrisnya, sebab ia tahu what's going on. Jadi saudara tahu akhir zaman, saudara tahu waktunya mepet, saudara tahu ini adalah waktu-waktu terakhir, saudara tahu nggak punya waktu banyak, saudara you know what's going on, tapi saudara tetap tidak melakukan apapun, saudara akan di cut off dari perjanjian. Yesus datang dan Yesus melihat kenapa pohon ini tidak berbuah, potong. Saudara, saya berdoa firman hari ini bisa membuat engkau mengerti, saudara. Saya berdoa hari ini saudara bisa mengebaskan semua lemak, mengebaskan semua kemandulan, mengebaskan semua ketumpulan dalam hidupmu. Saya berdoa engkau sangat amat sadar kita sudah menjadi amat sangat gendut, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara harus keluar dari semua gua-gua ketumpulanmu. Dan hari itu di Alkitab ditulis, berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang dalam kesukaran, 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, semua orang yang sakit hati, dan ia menjadi pemimpin mereka. Kira-kira ada 400 orang. Ada 400 orang tumpul, ada 400 orang sakit hati, ada 400 orang gendut di sekitar Daud.
Tapi tahukah engkau berapa lama Daud ada di goa? Cuman 3 bulan. Hanya 3 bulan semua orang-orang tumpul di sekitarnya. Dan setelah itu Daud keluar dan semua barisan sakit hati berubah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dan semua deretan 33 pahlawan Daud semua dari gua yang sama. Apa bedanya? Beberapa orang memutuskan untuk tetap tinggal di goamu sendiri. Saya tahu ada beberapa orang, saya juga bingung dengan mereka. Orang-orang yang sudah tahu tumpul, sudah tahu mandul, sudah tahu kehilangan cahaya, malah kumpul dengan orang-orang yang tumpul. Dan mulai memaklumi kitalah sesama tumpul yang sudah tidak dicintai sama ibu lagi. Dan bangga. Iya ya, dulu kita dipakai. Iya ya, keren ya. Waktu 15 tahun yang lalu kita Mahanaim koor ketim ber-12. Keren ya, dulu ibuin cinta sama saya, sekarang ibuin punya cinta yang lain, kita dilupain. No, kamu yang gendut lu gak bisa lari bro. Kamu yang sudah terlalu berlemak, kamu yang sudah gak bisa mendengar, kamu gak bisa lihat, bahkan Armageddon terjadi pun matamu gak bisa lihat. Buat apa bawa kamu? Loh sekali lagi saya akan ulang statement saya. Saya ini terlambat 5-10 tahun dari engkau. Tapi khotbah saya udah lebih banyak dari engkau. Salahnya di mana? Salahmu. Gak ada yang salah dari Tuhan. No. 10 tahun yang lalu saya masih anak SMA yang masih dikejar-kejar sama Miss Iren. Dan saudara sudah melayani Tuhan, mengangkat senjata, membawa tuayan. Dan hari ini saudara ketinggalan zaman. Ada satu klub namanya Liverpool, saudara. Liverpool adalah klub bola Inggris. Adalah klub yang dulu dia memenangkan sangat banyak piala. Dia klub legend. Tapi kemudian sekian belas tahun tidak ada prestasinya satupun. Saudara. Sekian belas tahun. Dibully terus, gak ada prestasi. Dan saudara tahu kemudian dipanggillah satu orang pelatih namanya Jurgen Klopp. Seorang pelatih yang terkenal dia bisa mengubah klub yang biasa-biasa saja menjadi klub yang luar biasa. Dan dalam 4 tahun dia memenangkan piala yang paling bergengsi di seluruh dunia, saudara. 4 tahun. Caranya gimana? Semua anak buahnya, semua timnya dilatih kerja keras yang tidak bisa jual, pecat. Sayangnya ibuin tidak bisa menjual dan memecat saudara. Itulah sayangnya. Eman. Seandainya bisa, wah kita udah pergi ke Mars doling, saudara. Kita ngejar planet X sama ngejar Lucifer. Wah Lucifer ngibrit-ngibrit sama kita. Sayangnya ibuin tetap harus menggendong kita yang gendut ini. Saudara sampai sini paham gak sih saya ini malah dimusuhin pasti habis ini. Saya khotbah keras dikit aja diomongin kok di gedung sebelah. Terserah saya mah. Buat saya kebenaran adalah kebenaran. Cuman 3 bulan Daud tinggal di tengah orang-orang yang tumpul. 3 bulan. Dan dia keluar jadi pahlawan. Saudara bisa bayangin gak? Coba bayangin ya. Itu orang dikejar utang, itu orang pengangguran, itu orang kepahitan, pencuri, apalagi pejinah, kumpul. Mereka bukan tentara. Hei. Halo. Dan saudara tentara. Beberapa preman, beberapa tukang pukul kumpul. Dan 3 bulan Daud bersama mereka dan Daud keluar 400 ini, 400 preman, 400 tukang gosip, 400 pembunuh berubah jadi kesatria. Wow enggak? Saudara 3 bulan masuk jadi waitress ikutan. Ikutan tumpul. Aneh kan? Daud keluar 400-nya jadi pahlawan, saudara Daud masuk ke goa, saudara ikutan. Nah, yang pertama kalau engkau pengen keluar dari semua lemak, semua kegendutanmu saudara. Saudara keluar dari goamu. Jadikanlah semua orang kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang tajam. Yang siap untuk mengupgrade engkau saudara.
Kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang memaklumi ketuaan dan kelambananmu, keluar. 3 bulan keluar Daud, nggak tahan kok. Menurut saya tetap ada yang bertahan di goa, tetap ada. Tetap, makanya cuma 33 pahlawannya. Dari 400, sisanya 370 tetap tinggal di goa. 30 memutuskan keluar, gua ngapain ya di goa, gua keluar deh. 3 bulan. Kalau saudara engkau mau menjadi tajam kembali, keluar tuh loh dari ruangan-ruangan yang isinya gosip semua itu loh. Saya itu dulunya dipakai Tuhan loh, kamu nggak tahu ya? Mau ibuin berutang budi sama saya. Ya, buin berutang budi sama kamu. Dulu. Sekarang enggak. Saudara nangkap? Dan yang kedua, kerja keras. Kerja keras. Kalau saudara nggak pernah bisa kerja keras, saudara nggak pernah berani memotong semua yang menjadi musuh dalam hidupmu. Saudara nggak pernah bisa menang. Saul pura-pura tuli saat orang Dursila memaki dia. Dan Daud membiarkan orang Dursila mengutuki dia. Dia dengar semua kutukannya. Ujungnya Saul yang tidak pernah deal dengan semua omongan orang. Dia selalu pura-pura tuli, pura-pura gak sakit hati, pura-pura gak marah. Dia gak pernah bisa jujur dengan Tuhan. Dia berpura-pura tetap ilahi, berpura-pura tetap ngangkat, berpura-pura tetap datang kebaktian. Padahal dia gak pernah urusan di situ. Saya akan menayangkan satu video, saudara. Maafkan kurang profetik, tapi memang istilahnya seperti itu. Ini adalah video latihan dari Navy SEAL. Dan dalam Navy SEAL ada 6 bulan latihan. Dan selama 6 bulan pelatihan, ada 1 minggu yang mereka sebut dengan minggu neraka. Dan di dalam minggu neraka itulah 80% orang tidak akan bertahan. Selama minggu neraka, mereka cuma akan tidur 4 jam dan latihan fisik 20 jam. Jadi 20 jam itu bukan belajar, bukan latihan fisik 20 jam, tidur 4 jam. Kalau saudara seminggu. Kalau saudara ketiduran, saudara akan diguyur air. Mereka akan berenang setiap hari 9 kilometer dan mereka akan lari 24 kilometer. Dan bahkan ada 1 hari saudara harus lari sembari bawa kayu atau bawa kapal sejauh 30 kilometer. Itu kira-kira dari Mahanaim sampai Monas. Bawa kapal, lari. Dan disitulah 80% orang menyerah dan berhenti. Boleh ditayangin videonya?